Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa STIP Pembangunan Jember Bu, dan teman-teman, nama saya Muhammad Alifin dari program studi Administrasi Bisnis, dan nama saya Gila dari Prodi Administrasi Bisnis. Saya Muhammad Hasan dari Prodi Administrasi Bisnis. Dan saya Farenda Saputra, sama juga dari Prodi Administrasi Bisnis juga. Saya Rini Sandri, juga dari Administrasi Bisnis. Di sini kami dapat tugas dari dosen kami dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini kami ada tugas kuliah on the spot, yaitu kuliah kita memberikan presentasi tentang manajemen kinerja ke pelaku usaha. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang manajemen kinerja. Apa itu manajemen kinerja? Bagaimana manajemen kinerja itu bekerja juga gitu. Yang pertama nanti kita akan sesi pemberian materi, terus nanti ada sesi tanya jawab juga, tanya juga, dan kita akan menunggu beberapa pertanyaan. Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang pengertian apa itu manajemen kinerja. Coba sama Mbak Rini akan menjelaskan apa itu manajemen kinerja. Coba. Ya, di sini saya ini yang akan menjelaskan apa itu manajemen kinerja. Manajemen kinerja itu seperti kayak kayak manajemen kerja itu dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dari administrasi, yaitu terkait seperti gajian, promosi, atau mungkin pemberhentian karyawannya. Menurut tujuannya sendiri itu berkaitan dengan target yang ingin dicapai untuk kedepannya usaha yang sedang dijalani, dan dimana juga target tersebut itu bisa mencapai target yang kita inginkan sesuai sama harapan kita gitu ke depannya gitu. Terus juga dari untuk perusahaan sendiri itu bisa melakukan pengembangan dalam usahanya, bisa mengembangkan usaha itu seperti apa untuk kedepannya, terus inovasinya kedepannya itu seperti apa, terus kayak pengembangan bisa mengembangkan apa saja sih di usaha ini gitu. Usaha ini bisa dikembangkan kemana aja, terus bagaimana strateginya kedepannya gitu. Terus juga ada beberapa manfaat juga di manajemen kinerja ini. Manfaatnya itu bisa adanya keselarasan tujuan usaha ini gitu ke depannya gimana. Terus juga bisa memotivasi karyawan, memotivasi karyawan biar lebih baik itu kinerjanya, semakin baik itu kinerjanya ke depannya. Terus juga bisa meningkatkan komitmen antara pemilik usaha dengan karyawannya sendiri. Terus juga ada proses latihannya dalam melakukan pekerjaan itu, biar supaya pekerjaan itu benar-benar dilaksanakan dengan baik, dengan cara yang sekiranya itu benar pas dengan sesuai harapan dengan si pemilik usaha sendiri. Terus juga peran karyawan dalam usahanya itu bagaimana kedepannya, bisa lebih baik atau bagaimana. Terus juga bisa mendorong keterampilan karyawan untuk kedepannya itu, bisa keterampilan itu gimana, lebih cepat kah atau lebih gimana, terus harus terampil banget gitu, kayak biar usaha ini tuh benar-benar maju gitu dan sesuai sama harapannya. Itu saja. Jadi di sini juga kita akan menjelaskan bagaimana proses dari manajemen kinerja itu. Setelah dijelaskan sama Mas Sunda, manajemen kinerja.
Yang selanjutnya adalah proses manajemen kinerja, Mbak. Ada beberapa proses di dalam manajemen kinerja, yang diantaranya adalah yang pertama adalah perencanaan kinerja. Jadi perencanaan itu pertama paling yang langkah pertama dan yang paling krusial dalam proses manajemen kinerja. Bayangkan Anda sedang merencanakan petualangan besar seperti mendaki gunung atau menjalani pelajaran panjang. Anda bisa membutuhkan peta dan rencana yang jelas dalam konteks manajemen kinerja. Jadi begini, Pak, untuk perencanaan sendiri itu sangat penting ya untuk menjalankan suatu usaha. Jadi usaha itu mau dibawa ke mana, depannya bagaimana. Jadi untuk perencanaan, untuk langkah perencanaan ini tidak bisa diabaikan gitu, Pak. Dan selanjutnya adalah pengembangan kinerja. Langkah selanjutnya adalah pengembangan kinerja. Ini seperti melatih otot Anda sebelum perjalanan besar. Pengembangan kinerja melibatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang dibutuhkan karyawan untuk mencapai tujuan mereka. Jadi untuk pengembangan kinerja sendiri itu bagaimana karyawan Anda itu dapat mengembangkan keterampilan mereka untuk menjalankan tugasnya, biar tugas tersebut itu bisa lebih mudah dilakukan oleh para karyawan Anda, dan untuk mengefisiensi pekerjaan juga. Jadi yang awalnya itu karyawan tidak begitu memahami tentang pekerjaan tersebut, nantinya mereka bisa lebih kompeten lagi untuk di bidang mereka sendiri. Yang ketiga adalah pemantauan kinerja. Proses manajemen kinerja tidak berhenti setelah perencanaan dan pengembangan. Pemantauan kinerja adalah langkah penting berikutnya. Proses, bayangkan ini seperti menggunakan GPS saat Anda dalam perjalanan. Jadi untuk pemantauan kinerja sendiri itu untuk mengetahui karyawan itu sudah berkembang bagaimana dan perkembangan karyawan itu bagaimana, dan juga untuk mengawasi karyawan itu kinerjanya dari segi kinerja pekerjaan dan keterampilan juga. Nanti pemantauan kinerja juga dapat dilakukan untuk memberikan penilaian kepada para karyawan nantinya. Dan yang ketiga, yang keempat adalah penilaian kinerja. Biasanya setiap akhir tahun tiba saatnya untuk penilaian kinerja. Ini adalah momen di mana Anda melibatkan kembali perjalanan yang telah dilakukan untuk mengevaluasi hasilnya. Jadi untuk penilaian kinerja sendiri itu biasanya dilakukan selama 1 tahun sekali, Mbak. Untuk misal untuk memberikan feedback atau memberikan feedback atau untuk memberikan feedback atau bonus itu, Pak. Jadi misal ada karyawan yang
kinerjanya itu baik, lebih baik dari yang lain. Jadi di dalam penilaian kinerja ini bisa digunakan untuk memberikan bonus atau feedback kepada karyawan tersebut. Untuk berikutnya adalah penghargaan dan pengakuan. Adalah memberikan penghargaan dan pengakuan kepada karyawan, bayangkan betapa menyenangkan mereka menerima medali atau trofi setelah memenangkan pertandingan. Jadi itu seperti penghargaan itu seperti ketika ada satu karyawan yang kerja lebih kompeten dari yang lain untuk setiap akhir tahun. Jadi kan ada penilaian. Nah, jadi ketika melakukan penilaian nanti kan ketemu yang tidak yang lebih kompeten itu yang mana. Jadi nanti di akhir tahun itu bisa diberikan penghargaan atau pengakuan untuk karyawan. Jadi karyawan itu biar merasa lebih dihargai di tempat kerja dan lebih nyaman juga di tempat kerja gitu. Selanjutnya adalah evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Jadi untuk evaluasi itu sangat penting. Jadi selama 1 tahun itu perkembangannya bagaimana dan yang perlu diperbaiki dari tahun yang sudah dijalani itu apa saja gitu Kak. Misal ada kekeliruan di tahun tahunnya setelah dijalani itu mesti ada problem atau masalah. Jadi untuk tahun kedepannya itu mau diselesaikan bagaimana. Jadi mirip seperti perencanaan tapi itu untuk mengatasi masalah saja. Dan selanjutnya dijelaskan oleh Farhan. Baik, untuk itu dari Mas Ubay proses manajemen kinerja. Sekarang untuk saya dari perencanaan kinerja sendiri. Baik, untuk perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan secara kinerja sebagai penjabaran dan sasaran program yang telah ditetapkan. Terus di dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Untuk perencanaan kinerja ini yang pertama mencangkupi pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan ini adalah program sumber daya manusia untuk mempersiapkan karyawan bekerja lebih baik dan untuk menduduki posisi atau karir yang lebih tinggi. Terus yang selanjutnya ada pemantauan kinerja. Pemantauan kinerja ini siklusnya yaitu memantau para kinerja atau monitoring kinerjanya sehari-hari, tidak berarti mengawasi secara detail tiap hari yang dikerjakan oleh karyawan. Terus untuk poin selanjutnya evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini adalah penilaian yang ditentukan untuk mengetahui hasil kinerja dari karyawan dan juga organisasi. Untuk yang selanjutnya ada feedback kinerja. Feedback kinerja ini adalah proses memberikan penilaian atau masukan terkait kinerja individu. Selanjutnya ada peran supervisor dan dalam manajemen kinerja. Peran supervisor sendiri satu, menetapkan dan menggunakan tujuan. Supervisor harus memastikan bahwa tujuan serta tim jelas sejalan dengan sasaran organisasi. Yang kedua, memantau kinerja karyawan. Dan yang ketiga, memberikan umpan balik berkala. Dan yang keempat yaitu mengembangkan karyawan. Baik, untuk selanjutnya dijelaskan oleh Mas Hasan.
Untuk selanjutnya ada alat pengukur kinerja. Yang pertama ada namanya Key Performance Indicators atau disebut dengan KPI. KPI ini adalah metrik yang spesifik, terukur dan relevan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu, tim atau organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu Balance Scorecard atau bisa disebut dengan BSC. BSC mengukur kinerja dari tempat perspektif, keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Ini memberikan pandangan yang lebih holistik tentang kinerja organisasi dengan kinerja organisasi. Yang ketiga yaitu manajemen by objective atau bisa disebut dengan MBO. MBO ini adalah pendekatan di mana karyawan dan manajer bersama-sama menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan waktu yang jelas. Kinerja diukur berdasarkan pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Yang keempat yaitu Objective and Key Result atau disebut dengan OKR. OKR ini adalah alat pengukur yang menghubungkan tujuan yang ingin dicapai dengan hasil utama. Selanjutnya ada metode penelitian kinerja. Metode penelitian kinerja adalah berbagai pendekatan yang digunakan organisasi untuk menilai efektivitas dan kontribusi karyawan dalam bekerjanya. Ada beberapa metode penilaian kinerja yang umum digunakan. Yang pertama yaitu metode skala penilaian grafis, yaitu menggunakan skala numerik atau deskriptif untuk mengevaluasi berbagai aspek kinerja seperti kualitas kerja, kuantitas kerja, keterampilan komunikasi, dan kerjasama. Yang kedua yaitu metode 360 genre feedback, yaitu karyawan dinilai dari berbagai sumber termasuk atasan, rekan kerja, bawahan, bahkan pelanggan atau klien. Yang ketiga yaitu metode penilaian berdasarkan tujuan, di mana karyawan dan manajer bersama-sama menetapkan tujuan dan sasaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu atau SMART. Yang keempat ada metode penilaian esai. Manajer menulis laporan noratif tentang kinerja karyawan, menyoroti kekuatan, kelemahan, dan era yang perlu dibaiki. Yang kelima ada metode checklist, di mana manajer menggunakan daftar periksa atau checklist yang berisi pertanyaan atau kriteria kerja atau kriteria kinerjanya. Yang keenam ada metode Behaviorally Encouraged Rating Scale atau bisa disebut dengan BARS, yaitu menggunakan skala penilaian yang dihubungkan dengan perilaku atau tindakan yang menunjukkan tingkat kinerja tertentu. Untuk poin selanjutnya ada strategi mengatasi tantangan. Yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Untuk yang kedua, meningkatkan komunikasi. Yang ketiga, menerapkan sistem penilaian yang objektif. Yang keempat, mengelola perubahan dengan baik. Untuk yang kelima, investasi dan pelatihan dan pengembangan. Yang keenam, menerapkan kebijakan penghargaan dan hukum yang adil. Untuk yang terakhir, mengadopsi teknologi yang sangat tepat.
Iya. Itu adalah beberapa penjelasan tentang manajemen kinerja. Jadi kita kesimpulannya itu manajemen kinerja adalah proses mengatur kinerja karyawan dalam suatu usaha, baik itu usaha ke bawah ataupun usaha menengah ke situ. Jadi manajemen kinerja itu meliputi yang telah dijelaskan tadi. Ada proses-prosesnya mulai dari perencanaan, ya dimana ada merencanakan kinerja dari karyawan itu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan proses-proses kinerja atau sistem kerja itu bagaimana. Terus dari proses pengembangan karyawan, bagaimana mengembangkan potensi dari karyawan. Terus ada proses penilaian kinerja juga. Jadi itu adalah beberapa pengertian dari manajemen kinerja. Sebenarnya di sini saya akan mengajukan 3 pertanyaan mungkin. Sebelumnya mbaknya pernah tahu nggak apa itu manajemen kinerja sebelumnya? Sebelumnya kalau manajemen kinerja enggak, tapi kalau untuk perencanaan ini semua sudah diajarkan sama suami saya. Bentar nih. Terus tentang kalau tentang penilaian kinerja di sini itu gimana ya? Kalau yang pasti penilaian kinerja di sini kalau yang untuk bagian produksi penilaian kinerjanya dari saya itu biasanya saya menilainya dari ketangkasannya, kecepatannya, terus kita punya target per orang itu harus menyelesaikan berapa dengan jangka waktu seberapa. Jadi di situ saya menilai kinerjanya. Oh ini masih underperform. Oh ini sudah bagus nih performanya. Atau ini sudah di atas perform yang standarnya. Jadi bisa. Oke. Kalau di usaha ini ada berapa divisi Bang? Kalau di sini kebetulan cuma 2 ya, produksi sama marketing. Gitu. Kalau dari divisi marketing itu ada target-target yang harus dicapai? Ada. Jadi setiap sales itu karena kita sistemnya sistem titip, jadi sales nih harus bisa paling tidak menjual 20 kotak dalam sehari. Jadi sudah ada tempat-tempatnya, jadi dia harus membeli tempat 20. Misal ada tempat yang nggak tercapai standarnya, berarti kan di-cut. Dia harus cari tempat baru lagi. Minimal 20 dari seharinya gitu. 20 kotak itu? Iya, 20 kotak. Kalau terkait pengembangan kinerja di sini gimana ya? Kalau pengembangan kinerja, kebetulan kalau yang saat ini hampir semua karyawan yang bagian produksi, karena saya yang menangani produksi. Kalau yang marketing suami saya. Kalau yang bagian produksi itu semua saya punya standar, jadi mereka harus menguasai dari skill paling dasar untuk pencetakan sampai ke finishing dan packaging. Jadi gitu. Jadi kalau mereka sudah bisa proses dasar, pencetakan, naik lagi, ditambah lagi. Proses pemanggangan, selesai itu tambah lagi. Finishingnya ada prosesnya. Itu kalau di sini itu biasanya ada evaluasi nggak tiap bulan atau tiap tahun? Yang pasti evaluasi sejauh ini sih hampir setiap hari. Jadi kalau ada kesalahan, oh kamu kemarin kurangnya ini nih, itu biasanya akan langsung saya ini karena saya ngawasin terus. Dan kalau pertanyaan terakhir ya, kalau di sini itu penghargaan terkait kinerja dari karyawan itu gimana? Kalau untuk karyawan biasanya karena kita alhamdulillahnya muslim semua, jadi biasanya kalau penghargaan itu kalau kita pas
menjelang Lebaran itu ada beberapa gift lah gitu di situ. Terus kalau untuk anak-anak yang dia sudah targetnya sudah melebihi, biasanya itu nanti kita kasih kenaikan gaji atau kita kasih bonus di situ. Apalagi kalau ada kelebihan jam kerja misalnya. Itu bonus berupa uang ya betul? Bisa uang, bisa benda, bisa apa aja. Sebelumnya saya lupa ya, Kak. Namanya Semen? Saya Dewi. Dewi. Ya. Dewi, terus nama usaha ini apa? Nama usaha ini Yaba Food. Ya Baf. Iya, Yaba Food. Terus sudah berapa tahun sama bergerak di bidang? Usaha ini dari tahun 2018. 2018 ya? Tapi pertama tidak produksi seperti ini dari saya dulu, menerima pesanan-pesanan biasa. Terus ketika suami saya akhirnya melepas usahanya, dia fokus untuk membantu saya, dia bagian marketing, baru kita kembangkan ke bakery-nya. Tapi untuk yang lain masih dijalankan sama saya sendiri. Kalau boleh tahu nggak, mungkin apa yang diproduksi itu apa saja gitu produknya? Kalau untuk produk yang biasanya kita pakai di sini, yang biasa kita ini, kita biasanya yang setiap hari kita buat itu roti ya pasti. Roti manis yang kita titip di toko-toko. Kalau untuk yang momen itu biasanya kita ada hampers atau buat ini juga Mas, apa namanya, souvenir kayak gitu. Juga kue ulang tahun. Berarti di sini bisa buat kue ulang tahun juga ya? Iya, dan bisa ini custom. Jadi terserah permintaan konsumen mau seperti apa, bentuknya seperti apa, mau berkartun atau apa, bisa, insya Allah bisa. Dari mana ada? Mungkin atau dari banyak mau mengajukan pertanyaan ke kami? Gak ada Mas. Mungkin cuma itu ya Mbak ya bisa disampaikan. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, betul. Iya.